baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop it for a plan, pop it for me. Turn around and drop it for a plan, drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac. Girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it. Subjek hukum internasional adalah pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional. Artinya, mereka bisa melakukan tindakan hukum, menuntut di pengadilan internasional, atau dituntut atas pelanggaran hukum internasional. Dalam Konvensi Montevideo 1933 Pasal 1, terdapat 4 elemen penting untuk diakui sebagai negara di bawah hukum internasional. Pertama, penduduk tetap, kedua wilayah tertentu, ketiga pemerintah, dan keempat kemampuan untuk menghubungkan dengan negara lain. Subjek negara dalam perspektif teritorial, negara adalah subjek hukum internasional yang terpenting dan utama. Dan juga negara sebagai subjek hukum internasional merupakan negara yang berdaulat dan memiliki penduduk yang tetap serta wilayah teritorial, pemerintah yang mengatur dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Nah, teman-teman, dalam perspektif teritorial, negara merupakan subjek hukum internasional. Kenapa? Karena wilayah dan kedaulatannya menjadi dasar penegakan hukumnya, dan juga serta kapasitas untuk membuat dan menjalankan hukum dalam batas-batas wilayahnya. Negara juga bertindak sebagai entitas yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan, serta mampu menjalin hubungan dengan negara lain yang merupakan syarat utama untuk menjadi subjek hukum internasional. Perluasan teritorial terjadi karena negara yang bersangkutan memperoleh wilayah baru yang sah dan didapatkan dengan cara-cara yang dikenal oleh hukum internasional. Dan juga selain dari perluasan kedaulatan, terdapat juga pembatas dalam wilayah teritorial dari suatu negara, yang dimana terbagi menjadi 2 pembatas. Pertama, setiap negara tidak bisa melaksanakan yurisdiksi atau kedaulatannya keluar dari wilayahnya yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah negara lain. Lalu yang kedua, suatu negara yang memiliki kedaulatan teritorial berkewajiban untuk menghormati kedaulatan teritorial negara lain, dan begitu juga sebaliknya. Baiklah, selanjutnya itu adalah pembahasan mengenai kenapa sih di subjek negara hukum internasional negara itu kita perlu membahas tentang teritorialnya. Pertama, kita itu mengacu kepada pasal 1 Montevideo Pan-American Convention on Rights and Duties of State of 1933, di mana itu adalah perjanjian internasional yang ditandatangani di Montevideo, Uruguay pada tanggal 26 Desember 1933 yang mendefinisikan syarat-syarat dasar terbentuknya suatu negara. Yang perlu kita tekankan di sini adalah di bagian a definite territory atau wilayah yang terdefinisi, di mana wilayah itu adalah elemen fundamental yang tidak dapat dipisahkan dari konsep negara dan kedaulatan dalam hukum internasional. Wilayah adalah atribut fisik dan nyata dari sebuah negara. Wilayah ini berfungsi sebagai landasan di mana suatu negara itu menerapkan dan melaksanakan kedaulatannya. Konsep kedaulatan teritorial memberikan negara hak untuk bertindak secara eksklusif di wilayahnya dan tentunya tanpa campur tangan dari negara lain. Ini juga memberikan negara kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi eksklusif, yang artinya negara berhak menerapkan hukum nasionalnya sendiri di dalam batas-batas wilayahnya. Mokhtar Kusumaatmadja juga menegaskan bahwa di dalam kedaulatan sekalipun terdapat batasan-batasan. Ada 2 batasan penting yang beliau tekankan. Yang pertama itu adalah terbatas pada wilayah negara yang memilikinya, dan yang kedua adalah berakhir di mana kedaulatan negara lain dimulai. Artinya pembatasan ini itu menunjukkan bahwa kedaulatan itu bukanlah kekuasaan tanpa batas, melainkan terikat pada dimensi geografisnya. Selanjutnya, Sumario Suryokusumo itu menyatakan bahwa sebagai negara berdaulat, ia memiliki kemampuan hukum atau legal capacity dan kepribadian internasional atau personality, di mana kemampuan ini memungkinkan negara untuk mengambil tindakan yang dianggapnya perlu selama tidak melanggar hukum internasional dan tidak mencampuri hak-hak negara lain.
Kedaulatan ini tidak dapat dilepaskan dari konsep wilayah geografisnya yang menjadi dasar fundamental bagi kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara. Jadi teman-teman, kalau kita lihat memang teritorial ini memang harus sekali dibahas karena ini juga tuh membuktikan bahwa memang teritorial itu sangat penting untuk melihat batasan-batasan kekuasaan ataupun kedaulatan dari sebuah negara untuk mendapatkan hak dan serta menjalankan hukumnya. Seperti itu teman-teman. Kemudian wilayah juga itu bukan hanya sekedar ruang geografis, melainkan representasi fisik dari kedaulatan yurisdiksi dan identitas hukum negara. Tanpa wilayah yang jelas, konsep kedaulatan itu tidak dapat diterapkan dan sebuah entitas itu tidak dapat diakui sepenuhnya sebagai negara yang berdaulat dalam komunitas internasional. Oleh karena itu, perspektif teritorial itu menjadi sangat penting dalam memahami status dan juga peran negara dalam hukum internasional. Selanjutnya, saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip. Suatu negara yang berdaulat dapat menjalankan yurisdiksi atau kewenangannya dalam suatu negara wilayah tersebut. Berdasarkan kedaulatannya, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan, kewenangan, ataupun yurisdiksi untuk mengatur masalah-masalah internal ataupun eksternal yang terjadi dalam negara tersebut. Dengan hak, kekuasaan, yurisdiksi, atau kewenangannya, suatu negara dapat mengatur lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang sedang dihadapinya, sehingga dapat tercapainya tujuan negara tersebut dengan baik. Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa. Yurisdiksi teritorial ada sebagai konsekuensi adanya kedaulatan teritorial. Yurisdiksi teritorial eksistensinya bersumber pada hukum internasional, seperti yurisdiksi negara pada jalur tambahan, ZEE, landas kontinen, laut bebas, ruang angkasa, dan sebagainya. Prinsip yurisdiksi teritorial. Setiap negara memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam wilayah teritorialnya. Dalam hukum internasional, dikenal adanya perluasan yurisdiksi teritorial yang timbul akibat adanya kemajuan iptek. Kemajuan iptek ini ditampung oleh masyarakat dan hukum internasional guna mengantisipasi pemanfaatan dan penyalahgunaan hasil iptek oleh orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran hukum maupun orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana di dalam wilayah suatu negara. Perluasan yurisdiksi teritorial juga dibedakan menjadi dua, ada pendekatan subjektif dan pendekatan objektif. Prinsip teritorial subjektif. Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana tertentu yang dilakukan atau terjadi di dalam wilayah negaranya, walaupun berakhir di negara orang lain atau diselesaikan di negara orang lain. Prinsip teritorial objektif. Prinsip ini memperkenankan suatu negara untuk mengklaim dan menyatakan yurisdiksinya terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di luar negeri atau bukan wilayahnya, tetapi berakhir dan diselesaikan di negaranya karena dapat membahayakan negaranya sendiri. Selanjutnya kita masuk ke prinsip yang lain, yaitu prinsip yurisdiksi personal atau perseorangan, atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu personal jurisdiction. Yurisdiksi personal adalah yurisdiksi terhadap seseorang apakah dia adalah warga negara ataupun orang asing. Dalam hal ini, orang yang bersangkutan tidak berada di dalam wilayahnya atau dalam batas-batas teritorial dari negara yang mengklaim yurisdiksi tersebut. Negara yang mengklaim atau menyatakan yurisdiksinya baru dapat menjalankan yurisdiksi atau kekuasaan hukumnya apabila orang yang bersangkutan sudah datang dan berada dalam batas-batas teritorialnya, mau dengan cara sukarela ataupun dengan cara terpaksa, misalnya melalui proses ekstradisi. Menurut prinsip yurisdiksi personal, suatu negara dapat mengadili warga negaranya karena kejahatan yang dilakukannya dimanapun dia berada. Berlaku sebaliknya, kewajiban negara untuk memberikan perlindungan diplomatik kepada warga negaranya di luar negeri. Ketentuan ini telah diterima secara universal. Nah, yurisdiksi personal atau perseorangan atau yang biasa dikenal sebagai personal jurisdiction itu dibagi menjadi dua. Ada prinsip nasionalitas aktif maupun pasif. Nah, kalau aktif, negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warga negaranya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah negara tidak wajib menyerahkan warga negaranya yang telah melakukan suatu tindak pidana ke luar negeri.
Nah, prinsip nasionalitas yang lainnya yaitu pasif, di mana prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warga negaranya menderita kerugian. Dasar pembenaran prinsip nasionalitas ini adalah bahwa setiap negara berhak melindungi warga negaranya di luar negeri. Apabila negara teritorial di mana tindak pidana itu terjadi tidak menghukum orang yang menyebabkan kerugian tersebut, maka negara asal korban berwenang menghukum tindak pidana itu apabila orang itu berada di dalam wilayahnya. Selanjutnya, yurisdiksi menurut prinsip perlindungan. Suatu negara memiliki wewenang untuk melaksanakan yurisdiksinya terhadap warga asing yang melakukan kejahatan di luar wilayahnya, khususnya jika kejahatan tersebut dapat mengancam keamanan, integritas, dan kemerdekaan negara tersebut. Prinsip ini menjadi dasar yang sah karena biasanya perundang-undangan nasional itu tidak mengatur atau menghukum tindakan yang terjadi di luar negeri, meskipun tindakan tersebut dapat mengganggu negara lain, seperti komplotan pengguling pemerintahan, penyeludupan mata uang asing, spionase, atau pelanggaran hukum imigrasi. Selain itu, pelaku tindak pidana mungkin tidak dianggap bersalah menurut hukum negara tempat ia tinggal, dan ekstradisi bisa saja ditolak, terutama jika kejahatan tersebut termasuk kategori kejahatan politik. Secara praktis, yurisdiksi perlindungan juga berkembang sebagai bentuk proteksi dalam sistem peradilan dan kebijakan suatu negara, khususnya dalam hubungan dagang antar negara. Lalu, prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini memberikan kewenangan kepada semua negara untuk menindak kejahatan tertentu tanpa peduli siapa pelakunya, siapa korbannya, ataupun di mana dan kapanpun kejahatan itu terjadi. Prinsip ini berlaku karena ada tindak pidana yang dianggap sangat serius dan mengancam nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan. Contohnya yaitu ada kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian dunia, kejahatan terhadap kemanusiaan, perompakan laut, pembajakan udara, terorisme, dan berbagai kejahatan besar lainnya. Selanjutnya adalah daratan. Menurut Iwayan Partayana, daratan merupakan tempat permukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Termasuk pula dalam ruang lingkup wilayah daratan ini tidak hanya permukaan tanah daratan, tetapi juga tanah di bawah daratan tersebut. Wilayah merupakan atribut yang nyata dari suatu negara, dan dalam wilayah geografis tertentu yang ditempatinya, suatu negara itu menikmati dan melaksanakan kedaulatannya. Tidak akan ada negara tanpa penduduk, juga tidak dapat dikatakan ada negara tanpa wilayah. Adanya wilayah tertentu mutlak bagi pembentukan suatu negara. Batas-batas wilayah negara tentunya harus jelas untuk menghindari kemungkinan adanya sengketa dengan negara-negara lain. Bahkan, kejelasan batas-batas wilayah ini mutlak karena hanya ada di atas wilayah itu dapat berlaku wewenang suatu negara. Cara-cara perolehan secara tradisional yang paling sering digunakan untuk mendapatkan kedaulatan teritorial yang pertama itu adalah okupasi atau pendudukan, di mana pendudukan ini adalah terhadap terra nullius, yaitu wilayah yang bukan dan sebelumnya pun belum pernah dimiliki oleh suatu negara ketika pendudukan terjadi. Kemudian selanjutnya adalah preskripsi yang menunjukkan perolehan wilayah melalui pendudukan dalam jangka waktu yang lama secara damai dan tanpa digugat oleh pihak manapun, dan wilayah yang bersangkutan diselenggarakan administrasi pemerintahan atas masyarakatnya. Sehingga okupasi dan preskripsi ini berbeda ya teman-teman, karena dari cara perolehannya pun berbeda, di mana okupasi itu dari wilayah kosong, cuman kalau preskripsi itu dia sudah ada, hanya saja dia ada administrasinya. Kemudian yang ketiga adalah penambahan wilayah atau accretion, di mana penambahan wilayah ini terjadi itu biasanya karena sebab-sebab alamiah, misalnya karena adanya pergeseran lempeng atau pergerakan sungai dan lainnya. Nah, kemudian inilah yang berada di bawah kedaulatan negara yang memperoleh hak tersebut. Kemudian selanjutnya adalah penyerahan atau cession. Menurut Stark, penyerahan itu adalah metode diperolehnya kedaulatan teritorial, di mana metode ini tuh berdasarkan atas prinsip bahwa hak pengalihan wilayah adalah atribut fundamental suatu negara. Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa penyerahan suatu wilayah itu dilakukan secara sukarela atau mungkin dilakukan dengan paksaan sebagai akibat dari peperangan yang diselesaikan dengan sukses oleh negara yang
menerima penyerahan terkait. Jika suatu penyerahan wilayah dikarenakan sebagai akibat kekalahan dalam perang yang lazim terjadi, itu adalah aneksasi. Dan yang terakhir itu adalah aneksasi itu sendiri atau penaklukan, adalah masuknya wilayah yang terjadi tanpa persetujuan dari pemilik yang sah. Penaklukan atau conquest itu merupakan tindakan mengalahkan lawan dan menduduki semua atau sebagian wilayahnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai wilayah laut. Dalam hukum internasional, negara memiliki kedaulatan teritorial atas wilayah lautnya. Namun kekuasaan ini diatur secara rinci melalui berbagai zona maritim. Khususnya pada Konvensi UNCLOS 1982 yang menjadi acuan utama untuk membagi wilayah laut menjadi beberapa zona, di mana setiap zona memiliki status hukum serta hak dan kewajiban negaranya yang berbeda. Di dalam UNCLOS 1982, mereka membagi laut dalam 3 jenis atau zona maritim. Yang pertama, laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya, yaitu di laut teritorial dan laut pedalaman. Yang kedua, laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya, namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktivitas tertentu, yaitu di zona tambahan dan zona ekonomi eksklusif. Yang ketiga, laut yang berada di luar 2 di atas, artinya bukan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak atau yurisdiksinya, namun negara tersebut memiliki kepentingan, contohnya seperti di laut bebas. Selanjutnya, pembagian zona maritim menurut UNCLOS 1982. Yang pertama ada perairan pedalaman yang diartikan pada pasal 8 sebagai perairan yang terletak ke arah dalam dari garis batas pengukur laut teritorial atau pengukur zona-zona maritim lainnya. Secara umum terdiri dari teluk, muara, dan pelabuhan, dan perairan-perairan yang tertutup oleh garis pangkal lurus atau straight baseline. Yang kedua ada perairan kepulauan, bagian perairan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal kepulauan, dan berdasarkan lokasinya, semua yang ada di antara pulau-pulau dari negara kepulauan yang terletak di sebelah dalam garis pangkal kepulauan. Yang ketiga, laut teritorial, yang disebutkan pada pasal 2 bahwa setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya sampai batas maksimum 12 mil laut dari garis pangkal pantai atau baseline. Penetapan garis pangkal pantai dihitung dari garis pangkal pada saat pasang sedang surut atau mark of low tide. Nah, fun fact-nya, kapal-kapal dari semua negara memperoleh hak lintas damai atau innocent passage untuk melintasi atau melayari laut teritorial dengan beberapa syarat. Contohnya, apabila kapal melintasi laut teritorial tanpa memasuki perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan negara yang bersangkutan, dan apabila kapal berlayar ke atau dari perairan pedalaman atau berkunjung ke pelabuhan di negara yang bersangkutan. Yang keempat ada zona tambahan yang disebutkan pada pasal 33. Zona tambahan ditetapkan sampai batas 24 mil laut dari garis pangkal yang dipakai untuk mengukur laut teritorial. Dalam zona ini, negara pantai atau negara kepulauan memiliki kewenangan hukum untuk melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan bea cukai, perbajakan atau fiskal, imigrasi dan kesehatan pada laut teritorialnya, dan menghukum pelanggaran terhadap peraturan tersebut yang dilakukan di dalam laut teritorialnya. Kemudian yang kelima ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah zona yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak boleh lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial mulai diukur. Pada pasal 56 ayat 1 UNCLOS 1982 juga disebutkan suatu negara pantai atau negara kepulauan berlaku hak dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, mereka memiliki hak berdaulat untuk mengadakan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi, dan pengurusan dari sumber kekayaan alam hayati dan non-hayati dari perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya. Yang kedua, mereka memiliki yurisdiksi untuk pendirian dan pemanfaatan pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan penjagaan lingkungan maritim. Namun demikian, negara pantai tidak boleh mendirikan instalasi yang membahayakan pelayaran di daerah yang sudah menjadi lintasan pelayaran internasional. Selanjutnya adalah landas kontinen dasar laut, di mana landas kontinen ini adalah dasar laut dan tanah di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorial sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan hingga pinggiran luar tepian kontinen, atau hingga 200 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial mulai diukur. Dalam hal pinggiran, luar tepian kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Selanjutnya adalah laut lepas, di mana di zona laut lepas semua negara dapat melaksanakan kebebasan, yakni kebebasan berlayar, terbang, pemasangan pipa kabel, pembangunan instalasi dan pulau buatan, dan riset ilmiah kelautan.
Di laut lepas berlaku prinsip universal jurisdiction, yaitu prinsip hukum yang mengizinkan dan mengharusnya suatu negara untuk memproses tindakan kejahatan, terlepas dari lokasi kejahatan terjadi, kebangsaan pelaku ataupun korban. Kemudian, tidak ada satupun negara dapat menundukkan kegiatan di laut bebas di bawah kedaulatan negara tersebut, serta setiap negara berhak melahirkan kapal di laut lepas dengan mengibarkan bendera kapalnya. Lanjut yang terakhir yaitu adalah kawasan atau the area, di mana kawasan ini adalah dasar laut dan dasar samudra serta tanah di bawahnya di luar batas yurisdiksi nasional. Kawasan dan kekayaan alamnya adalah warisan bersama umat manusia dan tidak ada negara yang dapat menuntut atau melaksanakan kedaulatan atas setiap bagian kawasan atau kekayaan alamnya. Dalam hukum internasional, sebuah negara adalah entitas yang diakui memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak dalam ranah internasional. Salah satu hak paling fundamentalnya adalah kedaulatan atas wilayah teritorial yang tidak hanya mencakup daratan dan perairan, tetapi juga wilayah udara di atasnya. Wilayah udara yang terdapat di atas wilayah darat, perairan pedalaman, dan laut wilayah termasuk ke dalam yurisdiksi suatu negara. Hal ini terlihat dari pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang penerbangan sipil internasional. Kedaulatan negara di ruang udara di atas wilayah teritorialnya bersifat utuh dan penuh. Konvensi Chicago ini secara eksplisit menegaskan bahwa kedaulatan negara atas ruang udara di atas wilayahnya bersifat utuh dan penuh, yang berarti negara tersebut memiliki kekuasaan eksklusif untuk mengatur, mengendalikan, dan mengelola semua aktivitas penerbangan. Karena itu, setiap kegiatan di ruangan udara suatu negara, baik oleh maskapai penerbangan sipil maupun pesawat militer dari negara lain, hanya bisa dilakukan atas izin atau berdasarkan perjanjian internasional. Dengan demikian, penguasaan atas wilayah udara merupakan manifestasi langsung dari kedaulatan negara sebagai subjek hukum internasional. Entitas lain selain negara seperti organisasi internasional atau individu tidak memiliki kedaulatan teritorial dan oleh karena itu tidak memiliki yurisdiksi atas wilayah udara. Mereka hanya memiliki hak dan kewajiban terbatas sesuai dengan status mereka dalam hukum internasional. Prinsip-prinsip hukum teritorial udara internasional tercantum dalam sejumlah konvensi yang berkembang seiring waktu. Konvensi ini disusun melalui konferensi internasional oleh negara-negara yang menyadari pentingnya pengaturan ruang udara. Adapun prinsip hukum teritorial udara internasional, yang pertama prinsip kedaulatan wilayah udara. Negara berdaulat memiliki kekuasaan tertinggi tanpa campur tangan pihak luar dan tetap tunduk pada hukum internasional. Menurut Konvensi Montevideo 1933, syarat negara berdaulat meliputi penduduk tetap, pemerintahan efektif, wilayah jelas, dan kemampuan berhubungan internasional. Kedaulatan atas wilayah udara ditegaskan dalam Perjanjian Paris 1919 dan Chicago 1944 yang berawal dari The Aerial Navigation Act 1911 Inggris. Yang kedua, prinsip yurisdiksi ruang udara. Yurisdiksi ruang udara menurut Konvensi Tokyo 1963 berada pada negara pendaftar pesawat untuk menghindari konflik antar negara. Misalnya, kejahatan di pesawat Garuda Indonesia yang melintasi beberapa negara tetap dalam yurisdiksi Indonesia. Kedaulatan negara berlaku hingga laut teritorial, sedangkan di laut lepas, aturan penerbangan diatur ICAO berdasarkan pada 12 konvensi Chicago. Karena ICAO hanya mengatur penerbangan sipil, negara harus mengadopsi ketentuan tersebut dalam hukum nasional agar pesawat publik juga mengikuti aturan. Yang ketiga, prinsip mengenai tanggung jawab. Hukum udara internasional mengenai 3 sistem tanggung jawab Warsawa, Roma, dan Guatemala. Warsawa menerapkan prinsip presumption of liability dengan batasan terutama membedakan bagasi tercatat dan tangan. Roma dan Guatemala memakai absolute liability dengan pembatasan lebih ketat meski tetap ada pengecualian. Liability Convention 1972 membedakan tanggung jawab atas kerugian di darat dan luar angkasa. Konvensi Warsawa 1929 menjadi dasar utama, disempurnakan oleh Protokol The Hague, Guatemala, dan Montreal dan masih berlaku di banyak negara termasuk Indonesia. Gambar tersebut adalah peta
Peta ruang udara Indonesia yang menunjukkan pembagian ruang udara Indonesia yang dikelola dua Flight Information Region atau FIR, yaitu FIR Jakarta yang mencakup Sumatera, Kalimantan, dan sebagian Jawa, dan FIR Ujung Pandang atau Makassar yang mencakup wilayah timur Indonesia. Total luas kedaulatan udara Indonesia mencapai 7,7 juta km persegi. Di dalamnya terdapat berbagai lokasi Flight Service Station atau FSS seperti Medan, Jakarta, Bali, Ujung Pandang, Biak, Jayapura yang berfungsi melayani komunikasi penerbangan dengan ketinggian, komunikasi frekuensi, serta jam operasional. Peta ini juga menampilkan hasil realignment dengan Singapura yang ditandai dengan area bergaris di sekitar Natuna, di mana wilayah udara Natuna yang sebelumnya dikelola Singapura kini resmi masuk FIR Jakarta, sehingga memperkuat kedaulatan udara Indonesia. Batas FIR Indonesia bersebelahan dengan FIR negara lain seperti Singapura, Bangkok, Manila, Melbourne, Brisbane, Auckland, Oceanic, dan lain-lain. Peta ini juga mencatat bahwa pergerakan pesawat di ruang udara Indonesia rata-rata mencapai 6.125 penerbangan per hari.